Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Selatan. Saya Yafan Trimala, instansi SMP PGRI 1 Palas, bersama rekan kelompok saya, Yuliati Wardani, dari instansi SMA Negeri 1 Raja Basa. Kami akan mempraktekkan coaching pada saat ini, yang dimana saya Yafan Trimala berperan sebagai coach dan Ibu Yuliarti Wardani berperan sebagai coachee. Demikianlah, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Ibu Yuli, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bu Yuli? Kabar saya baik Bu Yafan. Ibu Yafan, saya ingin curhat. Kira-kira ada waktu tidak Bu? Bu Yuli ini ada-ada saja. Tentulah, ya bisa lah Bu, saya pasti ada waktu. Sekarang Ibu bisa ceritakan apa yang ingin Ibu ceritakan. Dengan setia saya akan mendengarkannya. Begini Bu Yafan, murid saya, Ade Kurniawan, kelas 11 IPA 1, tidak setelah mati dan pantau, hampir semua pelajaran setiap ada tugas rumah tidak dikerjakan. Tetapi Ade selalu mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dengan baik dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Saya khawatir nilai Ade akan kecil karena tidak bisa mengikuti semua rangkaian pembelajaran dengan baik. Gitu ya Bu. Iya Bu, kayaknya saya amati juga begitu. Ade Kurniawan kelas 11 IPA 1 itu kan ya, pelajaran saya aja, dia itu tidak pernah mengumpulkan tugas rumah. Tetapi pada saat kegiatan pembelajaran, saya lihat Ade itu mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas dengan baik, hanya pada pelajaran-pelajaran tertentu kayaknya ya. Jadi, kalau menurut Bu Yuli, situasi ideal mana yang ingin Ibu ingin Ibu ada pada Ade Kurniawan ini? Saya itu Bu, menginginkan Ade rajin mengerjakan tugas rumah pada semua pelajaran. Karena tugas rumah merupakan rangkaian dari kegiatan pembelajaran yang harus diikuti agar murid lebih memahami materi yang diberikan oleh guru. Benar sekali itu Bu. Terus supaya Ade mengerjakan tugas rumah, kira-kira apa ya yang perlu Ibu lakukan? Saya akan melakukan segitiga restitusi Bu terhadap Ade sepulang sekolah di kelas secara pribadi. Jadi kawan-kawan pulang, saya sama Ade tetap di kelas dan melakukan segitiga restitusi agar lebih nyaman dan kondusif. Sehingga saya tuh bisa tahu loh Bu masalah belajar yang dihadapi oleh Ade dan membantu Ade mencari solusi dari masalah belajar yang dihadapinya. Iya betul itu. Kemudian langkah-langkah dalam penerapan segitiga restitusi apa saja yang akan Ibu lakukan terhadap Ade? Langkah-langkah segitiga restitusi yang saya lakukan ada 3 Bu. 1, menstabilkan identitas, yaitu, Nak, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Validasi kebutuhan, yaitu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, Nak. 3, menanyakan keyakinan, yaitu nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Oh, oke Bu Yuli, secepatnya Ibu harus melakukan segitiga restitusi terhadap Ade. Dan akan saya amati loh nanti apakah ada perubahan terhadap Ade ya. Kemudian sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu bercerita dengan saya dan kita melakukan pembicaraan kita sejak tadi? Saya merasakan lega, senang, karena dapat menemukan solusi dari pembincangan kita tadi, Bu. Jadi masalah itu kayaknya sudah mulai agak bisa teratasi. Syukurlah kalau begitu Ibu. Apakah ada yang ingin Ibu ceritakan lagi selain yang sudah diceritakan ini? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih, Bu Yafan. Baiklah Ibu Yuli, semangat ya Bu Yuli untuk Bu Yuli. Mudah-mudahan
akan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Sampai jumpa Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Yafan sudah mendengarkan saya bercerita. Bu Yafan sekarang. Oke. Ini saya tak ngambil charger ya. Habis. Bentar. Apa? Baterainya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Selatan. Saya Yuliati Wardani, instansi SMA Negeri 1 Raja Basa, dan rekan saya Yafan Trimala, SMP PGRI 1 Talas. Kami akan melakukan praktek coaching. Saya berperan sebagai coach dan rekan saya Yafan Trimala berperan sebagai coach. Selamat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Halo Bu Yapan, apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya baik ini Bu Yuli. Bagaimana dengan Bu Yuli? Alhamdulillah baik. Oh iya Bu Yuli, bisa ngobrol nggak sih Bu Yuli? Kira-kira ada waktu nggak ya Ibu ya? Ada, saya ada waktu. Lagi nggak ngapa-ngapain. Ada apa ya Bu kira-kira? Begini Bu Yuli, murid saya itu loh, si Rudi Kurniawan kelas 9B. Akhir-akhir ini banyak keluhan dari guru-guru mata pelajaran yang mengajar di kelas saya itu. Dan baru saja ini tadi juga ada beberapa kawannya Rudi melaporkan kepada saya tentang perilaku Rudi yang sering tidur di kelas, Bu, saat jam pelajaran. Memang sih, Bu, dulu saya sudah pernah berkunjung ke rumah Rudi. Orang tua Rudi itu, setahu saya, mereka memiliki usaha toko yang buka sampai larut malam. Nah, kata teman-temannya, dia sering nongkrong di tokonya itu sambil main game hingga larut malam. Bisa jadi sih, ini yang melatar belakangi Rudi malas dan ngantuk dan tidak bersemangat saat pembelajaran di kelas. Namun, saat pembelajaran mata pelajaran saya, dia mengikuti dengan baik. Apa karena saya ini wali kelasnya ya, Bu ya? Sehingga dia seperti itu. Oh, jadi si Rudi itu tidur di kelas. Iya, pelajaran saya dia tidur di kelas. Tapi di pelajaran Ibu Yavan ternyata tidak tidur ya? Ya, karena dia Iya, ibu Bu. wali kelasnya ya? Betul, Bu. Oh, begitu. Dari uraian cerita yang Ibu paparkan tadi, kira-kira situasi apa yang Ibu harapkan sebenarnya pada Rudi? Ya, tentunya saya ingin dan berharap Rudi itu dapat menghargai semua guru mata pelajaran yang mengajar di kelas dengan memperhatikan penjelasan materi-materi yang disampaikan dan mengikuti pembelajaran dengan semangat. Karena tentu Bu, kalau kondisi Rudi seperti ini terus-menerus, saya khawatir ini akan berpengaruh dan mengganggu hasil nilai-nilai Rudi. Serta ya pasti ke depannya akan Rudi sendiri nanti yang menyesal dengan kondisi seperti ini. Iya Bu, benar sekali Bu Yavan. Lalu apa langkah yang akan Ibu ambil untuk mengatasi permasalahan yang ada pada Rudi? Untuk saat ini, saya akan mencoba melakukan segitiga restitusi, berbicara kepada Rudi, memberikan pengertian, arahan, serta nasihat. Dengan tentunya saya menstabilkan identitas, saya akan beri dia tentu pemahaman dulu terhadap apa yang sudah dia lakukan. Kalau itu sesuatu yang tentunya tidak tepat untuk Rudi. Kemudian juga saya akan memvalidasi kebutuhannya, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dia langgar dengan dia tidur di dalam kelas. Itu kan tentu dia sudah mengabaikan keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kelas, Bu. Saya berharap dia dengan apa yang sudah saya lakukan nanti dia akan menyadari kesalahannya saat tidur di jam pelajaran adalah hal yang sangat merugikan bagi dirinya sendiri
Dan kemudian saya juga akan memindahkan posisi tempat Rudi, karena memang Rudi selama ini kan duduknya di belakang. Maka mulai besok akan saya pastikan dia duduk di bagian depan di dalam kelas. Dan tentu langkah saya selanjutnya, saya akan berkoordinasi dengan orang tua Rudi. Saya akan meminta orang tuanya Rudi untuk bisa mengontrol anaknya, terutama di kegiatan rumahnya di malam hari. Seperti itulah langkah-langkah saya, Bu. Bagus sekali, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Oke, Bu Yuli. Secepatnya akan saya lakukan. Sepertinya setelah pulang sekolah ini akan saya temui Rudi, akan saya ajak ngobrol dia, dan kemudian besok akan saya koordinasikan dengan orang tuanya melalui surat pemanggilan orang tuanya. Mantap, Bu. Nanti setelah Ibu melakukan pemindahan tempat duduk pada Rudi, setelah Ibu berkoordinasi dengan orang tuanya, saya juga akan mengamati perubahan yang terjadi pada Rudi. Karena di pelajaran saya, dia berubah nggak nih? Karena dia kan sebelumnya tidur nih, kalau udah dipanggil sama Ibu, sudah berkoordinasi dengan orang tua, sudah dipindahkan tempatnya, mudah-mudahan berubah ya, Bu. Amin. Ya mudah-mudahan saya berharap seperti itu, Bu Yuli. Bagaimana, Bu, perasaan Ibu setelah kita berbincang tadi? Tentunya setelah saya ngobrol, bercerita dengan Bu Yuli, perasaan saya lega sih dan, saya senang karena dapat menemukan solusi dari perbincangan kita tadi. Dan tentunya ada support nih dari Bu Yuli yang bikin saya tambah semangat untuk, melangkah sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan tadi. Syukurlah kalau begitu. Ada lagi, Bu, yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Bu Yuli. Terima kasih banyak ya, Bu Yuli, sudah bersedia meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Pokoknya terima kasihlah buat Bu Yuli. Baiklah, Bu Yapan. Semangat ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Yuli, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jam ya kita? 16 berapa tadi ngitungnya? 16.23. Nggak nyampe, guys. 15.55 kita. Terus kayak mana? Tapi kan itu tadi hanya 15 menit gitu. Bu, 15 tuh banyak loh Bu waktu. Iyalah. Kalau ngomong Orang mau capek, oi. iya, cuy. Ya sudahlah nggak apa-apa. Nanti kan gini, nanti kan itu kan linknya kan dikasih ke kita kan rekamannya dikasih ke kita. Nah, kita tambahin rekaman prolog kita masing-masing gitu aja. Kan tadi belum ada prolognya, belum ini ya kan? Oh iya dah, coba prolog. Nah, nanti kan kita edit prolog ya. Saya